ありのまま生きることが正義か、だましだまし生きるのは正義か、僕のあるべき姿と。Hai Nunu Des, kali ini kita akan membahas rekomendasi anime horor terbaik. Video ini adalah bagian kedua setelah kemarin kita sudah membahas anime gore yang menjadi subgenre dari horor itu sendiri. Kalau yang satu ini gue lebih memfokuskan pada anime horor yang terkait guncangan mental, baik itu dialami karakter di dalamnya atau benar-benar mampu membuat mental orang yang menonton menjadi tak karuan. Itu yang membuat anime horor sangat menarik. Berikut rekomendasi anime horor terbaik versi Nunu Scarlet. Osama Game The Animation termasuk dalam tema survival game mematikan dengan ending yang sangat memuaskan bagi ibu psikopat tentunya. Berkisah tentang game aneh bernama Osama Game atau game raja. Barang siapa yang menentang raja, dia akan mati. Jika menuruti sang raja, kau akan selamat. Kanazawa Nobuaki menjadi satu-satunya peserta yang selamat dari game tersebut di sekolah lamanya. Tapi kini dia pindah sekolah dan game tersebut malah terjadi pada dirinya bersama teman kelasnya yang baru. Kini dia harus bertahan hidup melewati permintaan raja yang tidak masuk akal, penuh darah dan pengkhianatan. Tasongare Otome X Amnesia. Kalau yang satu ini tidak sehoror yang kalian pikirkan, tapi ceritanya cukup dramatis dengan dibumbui romance. Berlatarkan di Seikyo Academy yang terkenal dengan legenda hantunya. Fokus pada Nia Teichi yang suatu hari bertemu dengan seorang hantu wanita bernama Kanoe Yuko. Yuko-san adalah hantu yang hilang ingatan. Entah mengapa dia mati dan siapa pelakunya adalah misteri terbesar dalam anime ini. Teichi dan Yuko sama-sama saling suka. Tapi ya itu horornya, manusia biasa jatuh cinta dengan hantu tidak akan berakhir seperti yang diinginkan. Kemonosume, anime paling gore di daftar kali ini. Sebenarnya anime ini pantas di posisi atas jika berbicara tentang gore. Beberapa adegan gore-nya sangat memanjakan mata dan suasana horornya juga cukup mencekam. Ditambah lagi grafisnya juga kasar banget. Ceritanya tentang dua golongan yang menjadi musuh bebuyutan, yaitu Kifuken dan Shokujinji. Kifuken adalah kelompok pejuang bersenjata yang melawan Shokujinji, monster pemakan manusia berpenampilan manusia biasa. Menariknya adalah anime ini juga bertema romance, kisah cinta terlarang antara pasangan dari dua kubu ini. Jigoku Shoujo. Anime ini mirip seperti legenda urban horror yang beredar di masyarakat tentang web misterius. Ketika web itu diakses, maka teror akan menghampiri seperti malam paling buruk bagi lo. Jikoku Tsushin adalah sebuah web aneh yang hanya dapat diakses pada tengah malam saja. Jika kalian memposting kedengkian di web tersebut, Jigoku Shoujo atau loli neraka akan menyeret kalian ke neraka. Hal itu membuat beberapa orang terseret karena penasaran, menyelidiki atau iseng doang. Identitas dari loli neraka ini juga menjadi hal yang menarik di animenya. Shinrei Tante Akumo, anime bertema detektif yang dipadukan dengan horor. Misterinya juga cukup menarik dan bagi gue tidak bikin ngantuk seperti anime tetangga. Hal itu karena banyaknya adegan menegangkan dan kekuatan supernatural. Berkisah tentang Saito Yakumo, pemuda yang memiliki mata kiri berwarna merah yang mampu melihat roh orang mati. Dengan kekuatannya itu, dia memecahkan banyak kasus sulit yang tidak bisa dipecahkan oleh detektif biasa. Tapi kekuatan itu perlahan menuntunnya ke aksi yang berbahaya yang juga melibatkan heroin kita Haruka Osawa. Umineko no Naku Koro ni.
adik dari Higurashi no Naku Koroni. Diproduksi oleh studio yang sama, pengembang yang sama, memiliki banyak kemiripan tapi dengan poros cerita yang berbeda. Perlu kalian tonton jika kalian penikmat When They Cry series. Mirip seperti seri lainnya, Umineko juga menceritakan tentang kutukan. Tahun 1986, 18 orang keluarga Ushiromiya berkumpul di Pulau Rokkenjima dan mendiskusikan harta warisan. Tapi ternyata kepala keluarganya menukar harta dengan nyawa kepada penyihir emas Beatrice. Ada yang percaya, ada juga yang tidak. Anggota keluarga kemudian terbunuh satu persatu. Batora Ushiromiya dan anggota keluarga lainnya kemudian mencari tahu apa yang sedang terjadi. Shinsekai Yori. Anime ini memiliki banyak elemen yang sangat cocok dipadukan dengan horor. Sebut saja gore, misteri, psikologi, pembunuhan, bahkan yuri dan yaoi. Yang terakhir tadi yang bikin rating anime ini tinggi. Di sini kita memiliki 5 karakter utama: Saki, Satoru, Sun, Maria, dan Mamoru. Mereka tinggal di desa terpencil dan memiliki kekuatan yang disebut utopia. Awalnya hari-hari mereka tampak berlangsung normal, tapi kekuatan mereka perlahan membawa ke petualangan berbahaya penuh aksi. Kini mereka harus bisa melindungi teman dan keluarga yang mereka sayangi. Bugi Popua Warawanai remake dari versi tahun 2000 berjudul sama. Digarap oleh studio yang sama yaitu Madhouse, tetapi versi remake-nya jauh lebih bagus. Hal yang paling gue suka di sini adalah adegan pertarungan dan pembunuhannya brutal. Ceritanya juga cukup mencekam dengan porsi horor yang pas. Berkisah tentang legenda urban Shinigami atau malaikat maut bernama Bugi Pop. Dia membebaskan orang dari derita dan rasa sakit yang dialami. Kehadirannya masih diragukan apakah dia nyata atau tidak, sampai suatu kasus hilangnya siswi di Shinyo Academy terjadi. Kasus tersebut mengarah pada beberapa pihak, apakah itu Bugi Pop atau ada sesuatu hal yang jauh mengerikan. Another. Anime ini memiliki cerita horor yang bagus, mulai dari gore sampai jump scare-nya pun ada. Tapi hati-hati karena anime ini bisa bikin kalian fobia dengan lift, pantai, tangga, dan khususnya payung putih. Konon katanya tahun 1972, gue belum lahir, ada seorang siswi SMP Yomiyama kelas 3 bernama Misaki. Dia meninggal dunia, tapi orang-orang masih menganggapnya hidup sampai hari kelulusan. Kemudian tahun 1998, gue masih belum lahir, Sakakibara Koichi pindah ke kelas tersebut. Di sana ada Misaki Mei yang tidak dianggap ada oleh teman sekelasnya. Berbagai hal aneh kemudian terjadi, semua orang mati satu persatu dan Koichi mencoba menyelidiki misteri tersebut. Monster. Nuansa horor anime ini mungkin tidak segreget Another, tapi dari segi story dan ketegangan, anime ini bagi gue masih lebih bagus. Horornya pas-pasan, tapi mental gue lebih kena di anime ini anjir, jadi ya gue rekomendasikan. Biar sama-sama kena mental. Berkisah tentang Dr. Kenzo Tenma yang mengejar psikopat bernama Johan dari berbagai penjuru Eropa. Semua itu berawal tahun 1980-an. Dr. Kenzo memilih mengobati si kembar Johan dan Anna Libarto daripada politikus ternama. Alhasil, dia kehilangan karir dan tunangannya. 9 tahun berlalu, Dr. Kenzo terlibat aksi teror yang dilakukan Johan, anak yang pernah dia selamatkan. Tragis ya, seorang dokter yang menjunjung tinggi keadilan malah menyelamatkan seorang monster. Sekian rekomendasi anime horor terbaik dari gua. Kalau takut nonton sendirian, ajak wibu yang lain supaya sama-sama takut. Sampai jumpa lagi. Salam anime lovers Indonesia.